Chapter 1241. Keputusan Jiang Chen. Kelompok ini mencapai konsensus bersama setelah beberapa diskusi internal. Mereka sangat menyukai rencana masa depan Jiang Chen untuk ibu kota. Mereka mengerti bagaimana Pilvire City telah melampaui Felurium Capital setelah mendengar penjelasannya dan mengapa kesenjangan antara kedua faksi tumbuh semakin luas dan semakin luas. Keesokan harinya, para pengikut berkumpul di Gunung Pivot Suci untuk membahas pendirian Akademi Pildao. Mereka semua sangat antusias, untuk sedikitnya. Tuan Muda Zen, kamu harus menjadi kepala sekolah akademi. Kami memiliki keyakinan penuh pada pengetahuan kamu tentang Pildao. Petik 2. Ya, kami sepenuhnya mendukung pembangunan akademi. Bangsa Blue Eski akan menyumbang 50 juta batu roh suci untuk tujuan ini. Petik 2. Bangsa Gridkin akan menyumbang 50 juta juga. Petik 2. Begitu juga kita. Para pengikut lebih dari senang untuk menyumbang dengan murah hati. Mereka adalah pemimpin faksi masing-masing. Felurium Capital mengawasi wilayah yang luas dan luas, kaya dengan sumber daya dan tanah subur. Jadi, banyak dari mereka cukup kaya. Yang kurang mereka miliki adalah kesempatan dan pengetahuan, dan Akademi Pildao akan mengisi tempat itu dengan tepat. Setelah akademi dibangun, anak-anak dan murid-murid mereka akan mudah masuk karena mereka berkontribusi pada pembangunannya. Kerumunan itu gusar. Jiang Chen tersenyum tipis dan mendengarkan obrolan mereka tanpa gangguan. Antusiasme mereka jelas karena alasan pribadi. Dengan menyumbang dengan murah hati, mereka berharap bahwa mereka akan mendapatkan pengakuan dan manfaat untuk faksi mereka sendiri. Dia tidak terlalu terganggu dengan itu karena itu adalah bukti bahwa mereka masih berharap dan menginginkan sesuatu dari Felurium Capital. Kata-kata saja tidak akan cukup untuk menyatukan Felurium. Dia harus memenuhi keinginan pribadi mereka dan menggabungkan berbagai kepentingan pribadi menjadi tujuan bersama. Mutualisme adalah jawaban untuk masyarakat yang sangat erat. Dia menggabungkan tujuan bersama, karisma pribadinya, dan berbagai teknik pemerintahan lainnya untuk mendorong Felurium menuju masa depan yang lebih makmur dan diatur dengan baik. Diskusi masih meraung kuat setelah 3 hari 3 malam. Berbagai raksasa dari Felurium Capital juga terlibat dalam diskusi. Akhirnya, ada keputusan bulat untuk membangun akademi di Luojia Ridge karena memiliki tanah subur dan feng shui yang bagus. Itu adalah daerah di mana ramuan roh ditanam dan dipanen secara luas. Punggung gunung membentang ribuan mil dan terletak di wilayah barat laut ibu kota Felurium. Itu bertindak sebagai penghalang alami, melindungi ibu kota dari ancaman apapun. Itu juga merupakan tempat berburu. Membangun akademi jelas ada pilihan terbaik dan usaha besar yang tidak akan selesai dalam sehari. Untungnya, pengikut lebih dari bersedia untuk menyumbang. Faksi Kaisar Besar juga sangat murah hati dan mendukung proposal Jiang Chen. Uang tidak lagi menjadi masalah, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk tenaga kerja dan material. Biasanya, wilayah yang luas seperti Felurium Capital tidak akan memiliki masalah dengan baik selama uang berlimpah. Namun, Jiang Chen tidak akan setengah hati dan malas jika dia akan membangun akademi. Dia ingin akademi menjadi besar dan monumental. Itu akan menjadi tanah suci bagi Pildao di 8 wilayah atas. Jiang Chen memiliki tujuan yang sangat tinggi. Dia tidak hanya bertujuan untuk merebut mahkota dari Pilvire City. Itu akan menjadi hub baru untuk seluruh domain manusia. Felurium Capital akan datang ke pikiran pertama kali setiap kali Pildao dibesarkan, bukan Pilvire City. Dengan demikian, dia tidak bisa berhemat pada pembangunan akademi. Dia lebih suka memperpanjang periode konstruksi sedikit. Semuanya, aku sudah lama merenungkan apakah aku harus menemukan akademi. Jika aku akan membangun satu, aku bermaksud menjadikannya tanah suci dari Pildao. Tujuan aku adalah membuat semua orang berpikir tentang akademi kami alih-alih Pilvire City setiap kali Pildao terlintas di benak mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam 1 hari, tetapi aku berharap untuk mendapatkan dukungan kamu dalam masalah ini. Aku seorang pria, tidak peduli betapa luar biasanya aku tidak akan pernah bisa mencapai tujuan ini tanpa dukungan keras kamu. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan sangat tulus. Dia melirik kerumunan dan melanjutkan. Aku tahu bahwa kamu mungkin masih ragu dan berpikir bahwa ambisi aku sangat tidak realistis, tetapi itu tidak apa-apa. Pertahankan keraguan kamu dan beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu salah. Setelah aku diangkat menjadi Tuan Muda, Kaisar Pivot mencoba untuk mempercayakan Felurium Capital kepada aku.
Aku masih terlalu muda dan tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dengan kepergiannya, Felurium Capital berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Jika aku tidak melakukan apa-apa, kami akan ditargetkan oleh faksi lain seperti sepotong daging yang menggantung. Aku tidak berusaha menaikkan alarm palsu. Ketika Kaisar Pivot ada, tidak ada orang luar yang berani memata-matai ibu kota kami. Namun, ular dan tikus datang mengaduk-aduk rumor. Apakah ada di antara kamu yang benar-benar percaya bahwa Kaisar Pilzenit dan Kaisar Suci hanya melewatinya selama pertemuan pengikut? Petik 2. Tuan Muda Zen membuat poin yang bagus. Kaisar Pivot selalu menjadi wali kita. Dia adalah alasan utama kita menjalani kehidupan yang damai seperti ini selama bertahun-tahun. Sekarang setelah desas-desus menyebar, masalah pasti akan datang pada kita. Tuan Muda Zen sedang membangun akademi untuk menyatukan berbagai faksi di Felurium Capital dan untuk menunjukkan ketahanan kita terhadap dunia luar. Kaisar Petalplak berbicara dengan sungguh-sungguh. Iya nih, kami seharusnya tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Hanya setelah meninggalkan rumah seseorang akan menyadari apa yang pernah mereka miliki. Kaisar Sura telah meninggalkan ibu kota kami. Berkat kemampuannya, dia dapat membelot ke faksi yang dia inginkan. Namun, apakah kamu pikir dia akan pernah menerima prestise yang sama dengan yang dia miliki di sini? Aku kira tidak, Kaisar Void menyela dengan penuh arti. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Jika ibu kota runtuh, kamu tidak akan pernah diberikan gelar yang sama lagi bahkan jika kamu membelot ke faksi lain. Tidak ada yang akan menganggap serius anjing liar. Petik 2. Para pengikut mengangguk ketika mereka merenungkan kata-kata itu. Ini bukan tipuan. Mereka adalah pengikut terhormat di Felurium Capital, tetapi gelar ini akan menjadi milik mereka tidak lagi jika ibu kota runtuh. Bahkan jika itu terjadi, posisi mereka tidak lagi simen sebelumnya. Selain itu, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan menghadapi segala macam prasangka dan kefanatikan. Hidup akan jauh lebih baik di wilayah mereka saat ini. Jiang Chen tersenyum tipis. Semua orang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Felurium Capital tidak akan mudah runtuh karena kita telah diberkati dengan kekayaan yang tak ada habisnya sejak zaman kuno. Selain itu, Kaisar Pivot memberi kami rencana darurat sebelum dia pergi. Itu akan memberi kita saat jeda selama masa-masa sulit. Bukankah kita sudah melihat bagaimana Kaisar Pilzenit melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya kali ini? Petik 2. Rencana darurat, ini adalah kebohongan putih. Jiang Chen tahu bahwa dia perlu menghibur rakyatnya selama saat-saat tidak aman seperti itu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meminjam nama Kaisar Pivot. Meskipun Kaisar tidak memberi Jiang Chen rencana darurat apapun, ia memang memberikan nasihat penting tentang cara memerintah ibu kota. Jiang Chen diperintahkan untuk mengikat faksi Kaisar besar lainnya agar Kaisar Sura tetap terkendali. Sudut khusus itu bekerja dengan baik. Tanpa dukungan penuh dari kaisar-kaisar lainnya, Kaisar Sura tidak punya cukup momentum untuk membangkitkan banyak badai. Itu adalah bukti keputusan Kaisar Pivot. Jiang Chen tiba-tiba berbalik ke arah Kaisar Peerless. Kakakmu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Old Mo saat ini adalah sesepuh terhormat Gunung Pivot yang terhormat. Tuan Muda Zen, silakan berbicara dengan pikiran kamu. Kaisar Peerless menekankan status Jiang Chen dengan secara terbuka memanggilnya, Tuan Muda Zen, alih-alih, adik laki-laki. Kakakmu, karena kamu adalah titan terkenal di antara para penggarap pengembara, apakah kamu pikir itu mungkin bagi kita untuk menjadi tuan rumah pertemuan di bulan-bulan mendatang? Sekumpulan petani penggembala yang berkeliaran. Kaisar Peerless terkejut. Dia merenung dalam-dalam. Mereka bangga dan tak terkendali. Tidak mudah membuat mereka hadir. Kecuali aku menggoda mereka dengan tawaran, mereka tidak bisa menolak. Jiang Chen tersenyum penuh arti. Iya nih, aku agak akrab dengan komunitas pembudidaya berkeliaran. Aku memiliki sekelompok saudara lelaki tua yang pasti akan mengindahkan panggilan aku, tetapi aku tidak berani bertaruh pada kemampuan aku untuk memanggil mereka yang lain. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Memikat mereka dengan keuntungan adalah tindakan terbaik. Penggarap berkeliaran sangat berbeda dari penggarap milik sebuah sekte. Mereka lebih memikirkan diri sendiri dan mandiri. Atau dengan kata lain, egoistis dan egois. Kebanyakan dari mereka memiliki kepribadian yang sangat berhati-hati dan sombong, dan tidak akan pernah membiarkan diri mereka diperintah. Itu adalah perbedaan terbesar antara mereka dan anggota sekte.
Seseorang tidak bisa mengandalkan kekuatan atau otoritas untuk mengumpulkan para pembudidaya pengembara. Hanya mereka yang memiliki pesona hebat yang bisa melakukan hal seperti itu. Mereka memang ada, tetapi mereka jauh dan sedikit di antara mereka. Keuntungan adalah cara terbaik dan paling pasti untuk memanggil para pembudidaya berkeliaran. Tuan muda, mengapa kamu mengadakan pertemuan kultivator pengembara? Tiba-tiba Kaisar Peerless bertanya. Aku tidak akan berbohong. Velurium Capital sangat membutuhkan bakat dan ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di antara komunitas pembudidaya berkeliaran. Kaisar Peerless tersenyum kecut sebelum Jiang Chen menyelesaikan kalimatnya. Tuan muda Zen, tentunya kamu tidak berencana untuk merekrut mereka. Ekspresinya jelas menyiratkan bahwa ini tidak mudah. Lalu aku akan langsung ke intinya. Tidak ada kekurangan ahli yang kuat di antara para pengembara, tetapi semakin kuat mereka, semakin eksentrik dan sulit untuk ditangani. Yang biasa-biasa saja tidak ada gunanya juga. Seperti tumpukan pasir lepas, mereka tidak bisa diandalkan selama krisis. Kesetiaan sangat sulit didapat di antara yang kuat. Sejujurnya, aku tidak berpikir itu ide yang baik untuk merekrut mereka. Kaisar Peerless adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan cara yang terus terang dan langsung. Chapter 1242. 3 manfaat. Yang lain menatap Jiang Chen dengan bingung. Apakah Tuan Muda Zen cukup marah untuk memilih solusi secara acak? Faksi kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha untuk mengumpulkan kekuatan pembudidaya berkeliaran untuk mereka sendiri selama berabad-abad, tetapi kesuksesan sangat jarang. Ada lebih banyak pembudidaya berkeliaran daripada ikan di laut. Sekte atau faksi tunggal tidak mungkin dapat mengambil semuanya. Selain itu, mereka cenderung banyak yang tidak ramah. Beberapa eksentrik dan sifatnya buruk, lainnya terlalu kompetitif dan sulit ditangani. Seorang pembudidaya berkeliaran sering bernasib lebih baik sendirian daripada seorang murid dari beberapa sekte. Tetapi dalam kelompok, mereka tidak lebih dari sekelompok sampah, hampir tidak bisa dibandingkan dengan tim murid yang disiplin dari sekte yang sama yang bekerja bersama. Jika seorang pembudidaya berkeliaran melawan seorang murid sekte yang berada pada tingkat budidaya yang sama dan harta yang kuat dilarang di kedua sisi, maka yang pertama kemungkinan akan menang. Dunia mereka adalah dunia yang lebih kejam. Penggarap berkeliaran terpaksa melayang, mempertaruhkan hidup mereka setiap detik. Kemampuan bertahan hidup dan insting mereka jauh melebihi kemampuan siswa yang terlindungi. Tetapi segalanya akan menjadi agak berbeda jika 100 melawan 100. Dengan tingkat kultivasi yang sama, para peladang pengembara akan dibantai oleh para murid sekte tanpa pertanyaan. Murid-murid sekte sangat terlatih sejak kecil, mereka ditanamkan dengan rasa kelompok dan tahu bagaimana berkoordinasi satu sama lain. Penggarap berkeliaran, di sisi lain, cenderung berjuang sendiri. Itulah sebabnya mengandalkan mereka dianggap sebagai manuver yang bodoh secara universal. Banyak sekte dan ahli menemui kegagalan dalam upaya mereka. Bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa bahkan dibawa kehancuran karenanya. Penggarap berkeliaran adalah kelompok yang terlalu kompleks. Baik kecakapan bela diri atau kekuatan sendiri tidak bisa mengatur mereka. Mempertahankan senyumnya, Jiang Chen menatap mata pendengarnya secara terbuka. Kebingungan tampak jelas di pandangan mereka, tetapi dia tidak keberatan kesalahpahaman sementara mereka. Lanjutkan, Kakak Mo, desaknya. Mari kita bahas masalah yang terkait dengan ide itu. Kita dapat memutuskan apakah itu bisa dilakukan atau tidak setelah itu. Petik 2. Ada banyak masalah, karena aku yakin kamu mengerti. Inti dari itu adalah bahwa pembudidaya berkeliaran sulit untuk memerintah. Mereka lebih suka menjadi penguasa nasib mereka sendiri. Keseluruhan akan selalu kurang dari jumlah individu. Aku sendiri adalah seorang kultivator pengembara, jadi aku tidak sengaja membuat mereka kagum. Kultivator pengembara tunggal lebih kuat daripada kebanyakan murid sekte, tetapi sekelompok dari mereka jauh lebih rendah. Para ahli selama berabad-abad telah bermimpi tentang mengumpulkan dukungan para peladang berkeliaran, tetapi kesuksesan jarang terjadi. Perang besar di zaman kuno adalah salah satu kesempatannya. Para ahli kultivator yang berkeliaran mencapai banyak sekali tindakan heroik dalam konflik itu. Kaisar Petalplak adalah seorang sejarawan yang cekatan. Zaman kuno, itu terlalu jauh di masa lalu yang jauh bagi kebanyakan orang. Hanya sedikit literatur yang tersisa dari masa itu. Jiang Chen mengangguk. Aku tahu kerugian yang terkait dengannya. Namun demikian, aku percaya bahwa akan ada banyak pembudidaya pengembara yang mungkin diyakinkan. Kamu, misalnya, Kakak Mo,
atau kakak geng. Kamu adalah karakter di puncak dunia kultivator pengembara. Ada banyak karakteristik unik bagi kamu yang tidak dibagikan oleh para pakar dari sekte. Kamu tidak konvensional, setia pada janji, bersahaja, dan lugas. Kamu membuat kesetiaan kamu sangat jelas. Petik 2. Mo Wushuang tertawa terbahak-bahak. Itu berlaku untuk banyak pakar sekte juga. Kamu tidak bisa bertahan dengan generalisasi. Petik 2. Kamu benar, adalah salah untuk membuat pernyataan menyeluruh tentang apa saja. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak berharap ada emas yang tersembunyi di antara para pembudidaya yang berkeliaran, orang-orang dengan ambisi yang tidak terpenuhi. Ada 3 alasan untuk mengadakan pertemuan para pembudidaya pengembara ini. Aku akan segera membahasnya. Petik 2. Para pendengarnya menjadi serius setelah mendengar kata-kata itu. Mereka siap mendengarkan. Pertama-tama, dunia kultivator pengembara memiliki banyak pria heroik seperti kakak Mo dan saudara geng. Kami adalah teman baik, dan mereka semua sangat mahir. Ini menunjukkan bahwa ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi bahkan di antara para pembudidaya berkeliaran. Bahkan beberapa keping emas yang diayak dari dasar sungai berpasir lebih dari upaya yang berharga. Kedua, pertimbangkan bahwa mereka dapat menyebarkan berita ke seluruh dunia tidak seperti yang lain. Jika kita di Felurium Capital menemukan Akademi Pildau kita sendiri, usaha kita akan sangat ditingkatkan dengan bantuan mereka. Ketiga, kami terperosok dalam gosip dan gosip saat ini. Tidak peduli bagaimana kita berusaha untuk mengklarifikasi hal-hal, dunia luar percaya bahwa Kaisar Pivol sekarang pergi. Mereka akan melihat kita sebagai sasaran empuk. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada mereka bahwa mereka salah. Justru sebaliknya, Felurium Capital akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Petik 2. Penjelasan Jiang Chen cukup rinci. Semua orang terdiam setelah mendengarnya. Setelah merenungkannya, kata-kata tuan muda itu sangat masuk akal. Aku tidak berharap kamu telah merenungkan masalah ini begitu dalam, Tuan Muda Zen, renung Mo Wushuang. Jika kamu tidak berencana untuk merekrut sekelompok besar pembudidaya berkeliaran di bawah spanduk kamu, aku pikir itu bisa dilakukan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak sekam yang dicampur dengan gandum. Itu tidak akan bernilai saat kita. Petik 2. Pernah terjadi bahwa kelompok elit kecil lebih unggul daripada kelompok besar, tidak disiplin. Lebih baik bagi tentara untuk dilatih daripada banyak, dan jenderal licik daripada berani. Felurium Capital tidak begitu miskin sehingga membutuhkan sekelompok besar pembudidaya berkeliaran untuk memberanikan kami. Aku hanya merasa bahwa ada banyak pria yang menjanjikan dalam barisan mereka. Mereka memiliki kemungkinan masa depan yang jauh lebih cerah di depan mereka, tetapi mereka tersesat di dunia dan menyia-nyiakan masa muda mereka. Bakat mereka akan lebih baik digunakan di tempat lain. Petik 2. Mo Wushuang tampak sangat bijaksana. Dia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah diberikan Jiang Chen kepadanya, termasuk darah Kunpeng, dan menemukan dirinya dalam persetujuan penuh. Jangan khawatir, Tuan Muda. Orang tua ini akan menggunakan semua reputasiku untuk menemukanmu beberapa kawan yang berguna, katanya. Jika reputasi kamu ada di depan, mereka pasti akan datang, Jiang Chen tersenyum. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin kota memiliki sesuatu yang menarik kehadiran mereka. Petik 2. Dari apa yang kamu katakan, Tuan Muda Zen, Kaisar Void tiba-tiba berbicara. Kamu ingin meningkatkan kemegahan pesta. Ya, yang lebih baik. Jika kita bisa menarik beberapa pertapa kuno dari tempat persembunyian mereka, itu jauh lebih baik. Kami ingin menunjukkan yang terbaik yang kami bisa. Petik 2. Iya nih, semakin gembira perselingkuhan, semakin besar pengaruhnya. Seperti yang kamu katakan, Tuan Muda Zen, Felurium Capital cocok secara merata melawan Pilvire City pada dasarnya dalam segala hal yang bisa dibayangkan, tetapi yang terakhir telah fokus pada memperluas pengaruh mereka. Sementara itu, kami terlalu malu tentang hal itu secara keseluruhan. Dugaan aku adalah bahwa kamu menggunakan pertemuan ini sebagai batu loncatan untuk mempromosikan Felurium kepada dunia pada umumnya, tawa Kaisar melingkar naga. Tepat sekali, Felurium Capital harus mendapatkan pengaruh. Itu harus memperluas jangkauannya. Orang-orang dari seluruh dunia harus berbondong-bondong ke sana karena ketertarikan alam. Alasan bahwa Pilvire City begitu ramai adalah karena semua peristiwa yang terjadi di sana. Mereka telah membangun banyak niat baik dan otoritas. Kota-kota satelit di sekitarnya saat ini secara intrinsik mengakui dominasi mereka.
Petik 2. Jika itu masalahnya, maka ada keharusan untuk mengadakan pertemuan ini setelah semua. Bagaimana kita menarik para penggarap berkeliaran di sini, Tuan Muda Zen? Menjuntai untung di depan mereka. Kami harus mengeluarkan uang tebusan raja untuk menarik mereka dari seluruh dunia. Petik 2. Untung baik-baik saja, mengangguk Jiang Chen. Tapi ini bukan untuk semua orang. Sesuatu yang semua orang akhirnya menjadi tidak berharga. Petik 2. Dia tersenyum dalam keyakinan yang dingin saat dia melanjutkan. Aku hanya perlu menawarkan 3 hal untuk membawanya masuk. Pertama, pil Pinecrane. Apa, pil Pinecrane? Semua orang terpana pada kemurahan hati Tuan Muda. Apakah dia membagikan pil yang begitu berharga secara gratis? Tuan Muda Zen, aku pikir kamu mengatakan bahwa jarang terjadi perbandingan. Apa tidak apa-apa bagimu untuk menyumbang begitu saja? Petik 2. Tidak sama sekali. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku hanya perlu mengumumkan bahwa akan ada kesempatan untuk membeli pil Pinecrane. Membeli. Mata para pendengarnya menyala secara kolektif. Pil Pinecrane adalah pil ajaib yang sebenarnya. Bahkan raksasa yang menyembunyikan diri mereka akan tergoda dari persembunyian mereka. Begitu tersiar kabar tentang efek pil yang luar biasa itu, seluruh dunia kultivasi akan siap. Berita pil panjang umur telah mengejutkan banyak orang di mana-mana, dan versi baru yang lebih baik dari itu hanya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Mo Wushuang menamparkan pahanya. Jenius. Aku pikir ide itu masuk akal. Apalagi, kedua, kami akan menawarkan pendaftaran di Akademi Pildao. Jika kita membuka beberapa slot untuk penggarap berkeliaran, apakah kamu pikir itu akan menarik minat mereka? Petik 2. Ada kedipan di sekitar, lalu mata berkilau satu persatu. Itu tak tergoda, Tuan Muda Zen. Pildao kamu legendaris di 8 wilayah atas. Kemasyuranmu melampaui pil King Jilang untuk dengan mudah menyaingi milik pilih kaisar. Penggarap berkeliaran selalu kekurangan jalan untuk memperbaiki diri. Jika mereka menerima kesempatan seperti ini, pasti akan ada tanda gila di arah umum kita. Haha, aku agak khawatir sekarang. Bagaimana Velurium Capital akan menjamu begitu banyak orang? Petik 2. Apa manfaat ketiga kamu, Tuan Muda Zen? Hal ketiga yang bisa aku tawarkan adalah paparan dao bela diri secara langsung. Aku akan mengundang seorang ahli misterius dari Myriad Abyss Island untuk memberi kuliah. Petik 2. Apa? Seorang ahli dari Myriad Abyss Island. Petik 2. Apakah mereka, seorang ahli Empyrean? Mungkin. Jiang Chen tersenyum misterius. Aku tidak bisa memberitahu kamu apa tingkat kultivasi mereka. Tetapi aku menjamin bahwa kuliah mereka akan mengejutkan setiap dan semua kultivator dari wilayah manusia. Petik 2. Kaisar Petalplak tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah kamu berkenalan dengan para ahli misterius dari Myriad Abyss Island, Tuan Muda Zen? Sejujurnya, Jiang Chen terkekeh. Aku diajar oleh seorang di masa muda aku. Dari mana keahlian Pildao aku bisa berasal dari sebaliknya? Petik 2. Ada keheranan masa di semua yang hadir. Mereka tentu saja mendengar desas-desus tentang pengawasannya, tetapi tidak ada yang pernah mendengarnya mengakuinya secara langsung. Bagaimana mereka bisa menahan keterkejutan mereka? Chapter 1243. Prasasti Batas. Di dunia bela diri Dao, yang lebih misterius muncul, semakin banyak yang dianggap dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Psikologi manusia terkadang aneh, kewaspadaan naluriah dilakukan untuk sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya, ketenaran Jiang Chen yang tinggi menimbulkan keingintahuan tentang warisan Pildao-nya. Kaisar Pivos sangat kuat, tetapi tidak begitu kuat di bidang Pildao sehingga dia bisa membina seorang jenius seperti Tuan Muda. Jadi, bagaimana Tuan Muda bisa mengetahui Pildao-nya? Ada berbagai macam rumor. Sejauh ini, versi yang paling luar biasa adalah bahwa Tuan Muda Zen telah diajar oleh seorang ahli misterius di masa mudanya. Selain itu, pakar misterius ini kemungkinan berasal dari Pulau Myriad Abyss yang legendaris. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan lebih tinggi yang tahu tempat mitos ini. Tidak banyak yang tahu sama sekali. Banyak ahli bahkan menduga bahwa Myriad Abyss Island hanyalah produk imajinasi. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa pembudidaya manusia dapat mencapai ketinggian yang diwakili olehnya. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang konkret. Tidak ada yang pernah berinteraksi dengan siapapun dari Myriad Abyss Island sebelumnya. Itu semua berubah ketika Jiang Chen menghancurkan keraguan semua orang dengan mengonfirmasi bahwa Myriad Abyss Island adalah tempat yang nyata.
Kaisar Petalplak bertanya dengan nada rumit, apakah Myriad Abyss Island benar-benar ada, Tuan Muda Zen? Apakah itu benar-benar bukan mitos? Petik 2. Tentu saja itu nyata. Benua Divine Abyss lebih besar dari yang kita bayangkan. Petik 2. Mo Wushuang mengangguk. Dia benar. Aku telah bepergian ke semua jenis tempat dalam domain manusia. Aku telah melihat perbatasan tanah liar yang sunyi. Aku bahkan telah mencapai garis batas yang membatasi batas-batas wilayah manusia dan ras lainnya. Seringkali, aku mencoba melewati batas untuk melihat dunia seperti apa yang ada di baliknya. Petik 2. Semua orang menembak Mo Wushuang terlihat ketakutan dan kagum. Penggarap berkeliaran benar-benar adalah beberapa jenis orang paling liar di luar sana. Prasasti batas selalu menjadi tabu. Selama beberapa generasi, murid-murid sekte diperingatkan untuk tidak menyusup ke tanah batas, tidak mengganggu pengaturan yang ditetapkan sejak zaman kuno, dan tidak meninggalkan wilayah mereka sendiri. Hampir setiap faksi dan penggarap di wilayah manusia mengikuti ajaran kuno dan menjauh dari prasasti batas. Menurut catatan kuno, ada banyak ras di benua Divine Abyss. Setelah Perang Besar kuno, struktur kekuasaan yang sudah lama runtuh dan benua berantakan. Karena waspada dan saling bermusuhan, ras memutuskan untuk membagi peta, membuat prasasti batas untuk membatasi wilayah mereka, dan menjaga wilayah mereka sendiri selamanya. Sudah disepakati bersama bahwa setiap entitas yang bergerak melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Intrusi akan dilihat sebagai tindakan perang. Untungnya, batas-batas kuno tidak mudah ditembus. Pembatasan yang kuat dan aliran kekuasaan yang kacau membuat setiap pembudidaya tidak dapat masuk ke wilayah ras lain. Itu sebabnya semua orang merasa khawatir, meskipun terkesan dengan keberanian Mo Wushuang. Seandainya dia berhasil, itu mungkin awal perang rasial. Mo Wushuang tertawa ketika dia melihat ekspresi mereka. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak benar-benar mencoba untuk melanggar batas. Ditambah lagi, aku akan mati mengingat tingkat kultivasi aku, dan aku tidak punya niat untuk mati dulu, Petik 2. Jiang Chen sama sekali tidak tahu banyak tentang alasan batas. Faktanya, baik Yang Mulia Master Peng maupun Yang Mulia Sky Soarer tidak menyebutkan apapun tentang prasasti batas. Ini berarti bahwa tempat-tempat tabu ini telah dibangun setelah generasi mereka. Mereka bodoh karena mereka sudah memasuki pagoda Velurium saat itu. Prasasti perbatasan melindungi wilayah kita, jadi yang terbaik adalah tetap seperti itu. Kaisar Mountain Trush menghela nafas. Ini adalah aturan yang selalu dipatuhi Velurium Capital. Ya, alasan batas tidak boleh diganggu secara ringan. Itu pepatah lama yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Petik 2. Mo Wushuang mengangkat bahu dan tersenyum sebagai tanggapan. Aku akui bahwa kita yang berkeliaran para pembudidaya kurang peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun, dari pengalaman aku percaya bahwa alasan batas tidak dibangun untuk mencegah konflik rasial atau perang sama sekali. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Jiang Chen. Semua orang sama penasaran. Dasar apa yang ada di balik klaim Mo Wushuang? Tebakanku adalah bahwa batas prasasti adalah produk dari Perang Besar kuno. Benua Divine Abyss hancur berkeping-keping setelah itu, dan semua ras telah bersembunyi di wilayah mereka sendiri, berfokus pada membangun kembali kekuatan dan menghindari ras iblis. Mereka takut perang akan pecah sekali lagi. Tidak ada yang ingin ras iblis menyerang wilayah mereka, jadi mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga menggambarkan garis batas. Oleh karena itu, garis batas tidak diciptakan untuk mencegah konflik rasial, tetapi sebagai tindakan keselamatan jika ras iblis bangkit dari abu. Petik 2. Nada suara Mo Wushuang menjadi sangat marah ketika dia mencapai titik ini. Domain manusia berada paling dekat dengan hutan belantara yang sunyi. Ini berarti bahwa batas wilayah bukan perlindungan, tetapi hambatan yang mencegah umat manusia melarikan diri seandainya bencana iblis kedua menimpa kita. Petik 2. Mata Jiang Chen bersinar ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Mo Wushuang sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia menemukan dirinya sangat setuju dengan analisis. Banyak ras di benua ilahi abis digunakan untuk sering saling menyerang. Peperangan konstan tidak memunculkan pemikiran tentang prasasti batas. Hanya setelah bencana iblis besar dan benua ilahi abis meninggalkan reruntuhan yang menjadi alasan batas menjadi. Lahan liar yang sunyi berada di sebelah tenggara dari wilayah manusia, sedangkan prasasti batas dapat ditemukan di barat daya dan barat laut. Prasasti dan hutan belantara dihubungkan bersama untuk membentuk rantai panjang.
Ini berarti bahwa wilayah manusia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika tanah liar yang sunyi dilanggar, ras iblis akan menuangkan langsung ke wilayah manusia. Lebih buruk lagi, tanah air Jiangchen, aliansi 16 kerajaan, adalah tempat pertama yang menanggung beban paling besar dari invasi iblis. Berita baiknya adalah Yang Mulia Sky Soarer telah memberitahunya bahwa dia dapat mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi untuk menghentikan ras iblis. Selama Perang Besar Kuno, para pemimpin umat manusia telah menciptakan formasi hebat jiwa langit surgawi untuk menyegel seluruh ras iblis. Sayangnya, ras iblis terlalu licik untuk terjebak dalam perangkap. Mereka mengirim kambing hitam untuk jatuh. Jika diaktifkan kembali, formasi akan menjadi penghalang kuat yang menghalangi ras iblis untuk maju. Itu akan memaksa mereka untuk berputar melewati domain manusia dan memasuki wilayah ras lain untuk pergi. Mereka akan menjadi masalah orang lain saat itu. Akan sangat mahal bagi mereka untuk berputar kembali ke wilayah manusia, upaya yang sama sekali tidak berharga. Bahkan jika invasi iblis tidak terhindarkan, umat manusia setidaknya akan membeli sendiri beberapa waktu. Oleh karena itu, cerita Mo Wuxiang memberi Jiangchen beberapa ide, tetapi dia memutuskan bahwa ini belum saatnya untuk mengungkapkannya, bukan ketika moral Velurium Capital serendah itu. Pembicaraan tentang ras iblis hanya akan menambah suasana malapetaka dan kesuraman. Jiangchen mengubah topik pembicaraan dengan tersenyum. Ngomong-ngomong, kita menyimpang dari topik utama. Jadi, tentang pertemuan pembudidaya berkeliaran. Apakah semua orang berpikir bahwa 3 manfaat ini adalah alasan yang cukup baik untuk mengadakan pertemuan? Petik 2. Oh ya, tentu saja. Mo Wuxiang adalah orang pertama yang setuju. Salah satu dari manfaat ini cukup untuk menarik kerumunan besar pembudidaya berkeliaran, apalagi ketiganya digabungkan. Yang sedang berkata, aku harus mengingatkan kamu semua bahwa menarik kerumunan besar pembudidaya berkeliaran tidak tanpa konsekuensi. Jika kami tidak menegakkan aturan dan batasan yang tepat, berbagai hal dapat dengan cepat terurai menjadi berantakan. Petik 2. Jiangchen mengangguk. Disinilah aku membutuhkan bantuanmu, Kaisar yang hebat. Aku membutuhkan pasukan elit kamu untuk menjaga ketertiban sementara pertemuan pembudidaya berkeliaran sedang berlangsung. Setiap orang harus berkontribusi dalam upaya ini. Petik 2. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik. Aku setuju. Itu tugas kita. Petik 2. Pada akhirnya, semua orang berpikir bahwa manfaat dari pertemuan ini melebihi biayanya. Velurium Capital membutuhkan acara hebat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menuju penurunan total. Juga, semua orang ingin melihat kejutan apa yang Tuan Muda Zen akan berikan pada mereka. Jiangchen memandang para pengikut sekali lagi. Aku juga meminta pengikut kami untuk berkontribusi dalam acara ini. Pertama, setiap orang harus mengawasi para pembuat onar. Kedua, kita perlu menyepakati prosedur untuk menangani wilayah yang ditinggalkan oleh para pengkhianat dalam beberapa hari ke depan. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mengambil alih sekarang, atau kita harus mendelegasikan mereka ke kekuatan lain? Bagaimanapun, prioritas pertama kami adalah membentuk ibu kota Velurium yang bersatu. Petik 2. Betul. Tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari kita jika kita tidak bertarung di antara kita sendiri. Petik 2. Kami terutama harus mengawasi orang-orang dari Pilvire City. Itu mereka atau kita. Kami tidak bisa membiarkan mereka keluar dari pandangan kami. Petik 2. Pilvire City, niat membunuh melintas di mata Jiangchen. Suatu hari, aku akan memastikan bahwa nama ini tidak ada lagi. Hubungan Jiangchen dan Pilvire City telah memburuk ke titik tidak bisa kembali. Dia tahu setelah pertempuran untuk pil panjang umur bahwa salah satu dari mereka harus menghilang di masa depan. Selain itu, ia memiliki perasaan yang kuat bahwa Kaisar Pil Zenith terlibat dalam penghilangan Kaisar Pifau. Tidak mungkin Kaisar asing akan berani menimbulkan masalah di Velurium Capital sebaliknya. Kaisar Sura juga tentu saja pengkhianat yang telah menjual tanah airnya untuk keuntungan pribadi. Jiangchen menjalani tugas yang tersisa dengan cara yang sama. Dia tidak perlu khawatir tentang tenaga kerja setidaknya. Dia juga khawatir tentang keamanan Velurium Capital, jadi dia diam-diam mengirim tikus Gold Beater untuk berpatroli di sekitarnya. Mereka akan bisa segera melapor kepadanya jika mereka melihat ada sesuatu yang salah. Tikus Gold Beater berjumlah lebih dari 10 juta total. Mereka dapat dengan mudah membentuk garis patroli yang mencakup radius beberapa ribu kilometer di sekitar ibu kota.
Chapter 1244. Tanggapan Sekte Dewa Bulan. Itu tidak lama sebelum berita tentang pengumpulan penggarap berkeliaran Felurium menyebar. Itu bahkan memiliki nama yang sangat mendominasi, pertemuan naga dan harimau. Tuan Muda Zen telah menamai pertemuan itu untuk merayakan harimau berjongkok dan naga tersembunyi dari dunia yang berkeliaran. Tentu saja, sangat disayangkan bahwa mereka semua adalah agen bebas yang tidak terafiliasi. Pertemuan naga dan harimau adalah cara untuk menemukan naga dan harimau ini, dan untuk menunjukkan bakat mereka agar dunia dapat melihatnya. Kaisar Peerless, seorang titan dari dunia yang berkeliaran, telah mengumpulkan saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk pertemuan naga dan harimau. Dia bahkan meyakinkan bahwa kejutan besar sedang menunggu mereka. Berita itu menyebar seperti api. Hanya perlu beberapa hari untuk menyebar ke seluruh wilayah manusia. Bahkan faksi yang berbasis di utara seperti Pilvire City dan Tilted Moon Region menerima berita itu. Di dalam Moon God Sect, beberapa eksekutif tingkat tinggi telah mengadakan pertemuan. 3 sekte dan beberapa gadis suci hadir. Kepala sekte itu memegang surat rahasia di tangannya dengan alis berkerut. Dia merenung dalam-dalam sebelum menyerahkannya kepada sekte kedua. Sektmaster kedua memiliki kepribadian yang sedikit lebih fanatik dan adalah guru Holy Maiden King Xuan. Dia juga pelakunya yang memisahkan Jiang Feng dan Su Meng. Suasana hatinya memburuk setelah membaca surat itu. Ketenaran mencari penjahat. Dia terlalu besar untuk sepatu botnya. Petik 2. Cibiran muncul di wajahnya saat dia melemparkan surat itu ke sekte ketiga. Sektmaster ini sedikit lebih menyenangkan dan paling pemarah di antara ketiganya. Dia sedikit terkejut setelah membaca surat itu. Pergeseran besar seperti ini telah terjadi di Felurium Capital. Para sister yang terkasih, ini adalah berita utama. Petik 2. Hati Holy Maiden King Xuan berdetak kencang saat dia mendengar Felurium Capital. Dia tidak memiliki perasaan atau keterikatan dengan tempat itu di masa lalu, tetapi itu tidak lagi terjadi. Sejak orang tuanya bersatu kembali, dia tidak lagi hanya memiliki ibunya. Dia sekarang memiliki ayah dan 2 saudara laki-laki. Dia sebenarnya tahu bahwa dia memiliki ayah dan saudara laki-laki dan diam-diam mengirim orang ke aliansi 16 kerajaan sebelumnya untuk menyelidiki. Sayangnya, mereka gagal mengembalikan temuan apapun. Tepat ketika dia menerima bahwa Jiang Feng dan Jiang Chen sudah lama meninggalkan dunia ini, mereka tiba-tiba menerobos kehidupannya entah dari mana. Kehangatan kekeluargaan memenuhi hatinya. Saudaranya saat ini berada di Felurium Capital sebagai penguasa muda Gunung Tifau Suci. Pergeseran besar di Felurium Capital. Apakah dia terpengaruh? Karena khawatir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik surat itu. Sektmaster ketiga tersenyum. King Xuan, apakah kamu ingin melihat-lihat? Su King Xuan mengangguk tanpa ragu-ragu. Bukankah Felurium Capital adalah salah satu faksi terkuat di 8 daerah atas? Apa yang mungkin terjadi? Petik 2. Wajah sekte kedua menjadi gelap. King Xuan, kamu tidak pernah seantusias ini. Mengapa kamu begitu khawatir tentang hal-hal yang terkait dengan Felurium Capital? Petik 2. Su King Xuan tersenyum main-main. Tuan yang terhormat, kamu mengeluh ketika aku tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Namun ketika aku menunjukkan kekhawatiran, kamu mengatakan bahwa aku terlalu antusias. Muridmu bingung. Petik 2. Su King Xuan telah berlatih di bawah guru sekte kedua selama bertahun-tahun. Secara alami, dia memiliki cara berurusan dengan tuannya. Sebagian besar waktu, memukul kepala dengan sekte kedua hanya akan berakhir dengan bencana. Itu lebih mungkin berhasil jika dia mengambil pendekatan yang berlawanan dan berbicara dengan hati-hati. Setelah membaca surat itu, dia memberikannya kepada Maiden Suci Susan dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Susan telah bertugas merawat pohon Dewa Bulan yang berharga, dan garis keturunan Yin yang reverse-nya telah menyebabkan berbagai penyakit pada pohon itu. Jiang Chen menemukan inti masalahnya dan menggali garis keturunan unik Susan. Dia merawat pohon itu kembali ke kesehatan dan memberikan sekte jenius dengan kedudukan tertinggi dengan garis keturunan yang unik. Setelah secara luas dianggap sebagai sampah, Susan telah melompat ke tempat seorang gadis suci di bawah kepala sekte. Ketenarannya bahkan telah melampaui Maiden Xiyuan Suci, salah satu dari para gadis suci kepala sekte. Karena itu, Susan sangat berterima kasih kepada penyelamatnya, Sir Shao Yuan. Kemudian, rumor mulai menyebar bahwa Sir Shao Yuan sebenarnya adalah Tuan Muda Felurium Zen. The Moon God Sect awalnya skeptis, tetapi setelah menggali lebih dalam,
mereka memverifikasi bahwa rumor itu benar. Itu merupakan kejutan besar bagi sekte tersebut. Tetapi bagi Susan, penyelamatnya akan selalu menjadi penyelamatnya. Identitas aslinya tidak penting baginya. Ketika dia mendengar bahwa sebuah insiden besar telah terjadi di Velurium Capital, dia tidak bisa tidak khawatir. Dia memandang Su Qingxuan dengan rasa terima kasih ketika surat itu diberikan padanya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memindai isinya. Kenyitannya semakin dalam dan semakin dalam saat matanya berlari melintasi kalimat. Pergeseran kekuatan besar telah terjadi di Velurium Capital. Kaisar Pifao hilang dan pemimpin lini kedua, Kaisar Sura, telah mencoba kudeta, mengancam posisi Gunung Pifao Suci. Pada saat yang paling penting, Tuan Muda Zen membalikkan keadaan dan memimpin Gunung Suci Pifao menuju kemenangan melawan Retret Sura. Kaisar Sura mengumumkan kepergiannya dari Velurium Capital segera setelah itu. Surat itu juga menyebutkan bahwa Tuan Muda Zen sedang membangun Akademi Pildao dan merekrut siswa dari seluruh wilayah manusia. Selain itu, Velurium Capital juga menjadi tuan rumah pertemuan pembudidaya berkeliaran. Semua pembudidaya berkeliaran dipersilakan untuk hadir. Susan diam-diam khawatir untuk Tuan Muda Zen setelah membaca surat itu. Menjadi tuan rumah kultivator pengembara yang berkeliaran adalah terlalu banyak masalah untuk apa nilainya. Maiden Suci Si Yuan telah memperhatikan ekspresi Susan. Dia sudah sangat tidak senang dengan kebangkitan meteorik Susan. Namun, amarahnya telah mencapai ketinggian baru sekarang ketika Holy Maiden Qingxuan telah menyerahkan surat itu kepada Susan, bukan dia. Adik perempuan Saner, mengapa kamu tampak begitu khawatir untuk Velurium Capital ketika itu berada di sisi lain dunia? Tanya Maiden Si Yuan dengan keprihatinan yang mengejek. Kerumunan memandang Susan dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki fondasi yang tidak stabil karena dia baru saja naik ke pangkat gadis suci. Dia kurang percaya diri untuk membela diri. Dengan demikian, Susan sangat bingung ketika dia berada di bawah sorotan. Biar ku tebak, itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Muda Zen, kan? Holy Maiden Si Yuan melontarkan senyum yang tidak berbahaya, tetapi hatinya dipenuhi dengan segala macam niat jahat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para gadis suci tidak diizinkan untuk jatuh cinta. Begitu mereka melakukannya, mereka akan kehilangan posisi dan garis mereka dalam suksesi. Itu adalah aturan yang sudah lama ditetapkan dalam sekte tersebut. Tidak ada yang dibebaskan darinya. Sekte itu membudidayakan cukup banyak gadis suci dan mayoritas dari mereka akan memiliki pasangan Dao suatu hari. Namun, mereka tidak pernah diizinkan memilih pasangannya. Mereka hanyalah alat untuk menciptakan aliansi pernikahan. Banyak faksi di 8 daerah atas merasa bangga memiliki gadis suci sebagai pengantin wanita. Sekte Dewa Bulan sering memanfaatkan ini dan menggunakan mayoritas gadis suci untuk tujuan ini. Perawan suci Si Yuan tampak seperti mengolok-olok Susan, tapi dia benar-benar mendorong yang terakhir ke dalam api. Seperti yang diharapkan, ekspresi kepala sekte menjadi gelap. San, itu keajaiban bahwa kamu telah lolos dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Tentunya kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menjadi mangsa godaan duniawi. Petik 2. Susan berubah semerah bit. Tuan yang terhormat, murid ini, tidak berani. Dia tergagap. Perawan suci Si Yuan tertawa. Hah, kamu berani mengatakan hal seperti itu dengan pipi semerah milikmu. Aku tidak menyalahkan kamu. Tuan Muda Zen adalah penguasa masa depan Velurium Capital, seorang jenius muda tiada taraf, dan sensasi di dunia kultivasi. Apalagi dia adalah penyelamatmu. Aku yakin bahwa Tuan Muda Zen memegang posisi yang tak tertandingi di hati kamu. Petik 2. Su Qingxuan menyela dengan belak-belakan. Perawan suci Si Yuan, imajinasimu berjalan agak liar. Tuan Muda Zen telah melakukan kebaikan besar bagi Susan. Tentunya dia berhak khawatir tentang penyelamatnya. Mengapa itu terdengar seperti dosa ketika keluar dari mulut kamu? Petik 2. Perawan suci Si Yuan membenci Su Qingxuan sama banyaknya. Yang terakhir adalah gadis suci terkuat di sekte. Popularitasnya jauh lebih besar dari Holy Maiden Si Yuan. Banyak jenius muda mengunjungi sekte Dewa Bulan hanya untuk mengintip pandangan Su Qingxuan. Beberapa bahkan berusaha mencari tahu lebih banyak tentang dia melalui Holy Maiden Si Yuan. Seorang wanita narsis dan sia-sia seperti Maiden Si Yuan suci tidak akan pernah hidup seperti ini dan menanggung banyak permusuhan terhadap dua gadis suci lainnya. Seorang gadis mencuri perhatiannya dan yang lain mengancam posisinya di sekte tersebut.
Dia kehilangan emosinya dalam ledakan eksplosif ketika King Xuan membela Susan. King Xuan, ini adalah masalah antara saudara perempuan dari faksi yang sama. Mengapa kamu merasa gelisah? Petik 2. Su King Xuan juga tidak bungkuk. Dia tertawa dingin. Jangan menipu dirimu sendiri. Siapa yang tidak memperhatikan tipu muslihat kamu? Hal-hal di antara saudara perempuan. Siapa yang mau menjadi saudara perempuan dengan sampah seperti kamu? Apakah mereka meminta 8 generasi keberuntungan busuk? Petik 2. King Xuan, jaga mulutmu. Sekte kedua segera berteriak ketika kata-kata ini menghina faksi kepala sekte. King Xuan menjulurkan lidah ke arah tuannya dan terkikik-kikik. Kepala sekte, master, dan sekte ketiga, belumkah kita keluar dari topik? Kepala sekte juga telah memperhatikan tipu daya Mai dan Si Yuan. Baiklah, itu sudah cukup, katanya dengan tatapan lembut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Susan segera setelah itu. San, belum ada bukti jelas bahwa Sir Shao Yuan dan Tuan Muda Zen adalah satu dan sama. Sekalipun demikian, kamu tidak perlu khawatir tentang utang yang harus kita bayar kepadanya. Kamu tidak harus membiarkan hati Dao kamu goyah, dan kamu tidak akan pernah menjadi mangsa godaan duniawi. Dipahami. Petik 2. Susan mengangguk patuh. Baiklah, mari kita membahas masalah Felurium Capital dengan bebas. Kepala sekte kedua, apa pendapat kamu tentang ini? Kepala sekte bertanya ketika dia mengalihkan pandangannya ke sekte kedua. Apakah kamu benar-benar menginginkan pendapatku? Berbicara, semua orang diizinkan untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Kepala sekte itu berpikiran terbuka. Lalu aku akan memotong ke pengejaran. Felurium Capital berada di sisi lain dari 8 daerah atas. Kami di barat laut saat mereka di selatan. Ada begitu banyak faksi dan negara di antara kita, aku sulit sekali untuk melihat bagaimana masalah mereka akan mempengaruhi kita. Tentunya tidak perlu bagi kita untuk membahas hal ini. Sekte kedua adalah tipe orang yang akan membalikkan punggungnya bahkan pada seorang teman. Rasa terima kasihnya tidak dijamin bahkan jika Tuan Muda Zen telah menyelamatkan seluruh sekte. Chapter 1245. Perawan suci King Xuan mendukung besar saudaranya. Ketidaksepakatan besar meningkat ketika Su King Xuan mendengar kata-kata sekte kedua. Meskipun dia menghormati tuannya, dia tidak setia secara membuta. Kalau tidak, dia tidak akan membawa ibunya untuk bertemu dengan ayah dan saudara lelakinya di belakang punggung tuannya. Terlepas dari semua pencucian otak yang telah ia alami selama bertahun-tahun, itu masih belum berhasil. Dia mempertahankan pikirannya sendiri. Kata-kata tuannya mengejutkannya ketika menggigit tangan yang memberi mereka makan. Su King Xuan cukup meremehkan ini. Saudaranya telah menyelamatkan pohon berharga sekte ini. Gadis suci suka berpikir dalam jangka panjang juga. Sejak orang tuanya saling bertemu, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan keluarga itu bersatu kembali. Jika itu terjadi, dia harus meluangkan upaya di sini untuk membuat sekte Dewa Bulan menerima Felurium Capital dan Tuan Muda Zen. Hanya ketika itu terjadi, impian reuni keluarga menjadi mungkin. Kalau tidak, jalan di depan itu penuh dengan kesulitan dalam situasi saat ini. Akan lebih baik jika itu tergantung pada sekte senior. Setidaknya dia sedikit lebih masuk akal. King Xuan mengenal tuannya dengan cukup baik. Itu adalah wanita yang sangat berprasangka. Di mata sekte kedua, Su Meng adalah pengkhianat dan memalukan faksi. Dia tidak membunuh Su Meng hanya karena dia khawatir tentang efeknya pada Su King Xuan. Itu juga satu-satunya alasan mengapa Su Meng diizinkan untuk tetap berada di dalam sekte. Namun, tuannya adalah tuannya. Meskipun Su King Xuan sangat tidak setuju dengan tindakan ini, dia tidak akan pernah secara terbuka menegur tuannya. Dan bagaimana dengan kamu, nomor 3? Sekte senior berpaling ke pemimpin ketiga sambil tersenyum. Sekte ketiga tersenyum tipis sebagai balasan. Gunung Merak Suci memang agak jauh dari kita, tetapi jika terbukti bahwa Tuan Muda Zen memang Sir Shao Yuan yang menyembuhkan pohon berharga kita, aku pikir kita masih perlu mengingat hal ini. Mungkin kita tidak perlu menawarkan bantuan nyata, tetapi secara etis kita berkewajiban untuk mendukungnya. Jadi mungkin kita harus menawarkan pernyataan bahwa kita mendukung Tuan Muda Zen mengambil alih Felurium Capital. Petik 2. Sektmaster ketiga adalah jiwa yang lembut dengan pemisahan yang jelas antara benar dan salah. Dia tidak akan menerima begitu saja. Mendukung Tuan Muda Zen, bagaimana kita bisa melakukan itu? Sektmaster kedua tidak bisa membantu tetapi menerobos masuk.
Dan kenapa tidak? Senior sekretaris melihat ke belakang, geli. Apa pendapatmu? Sederhananya kita tidak bisa memastikan bahwa Tuan Muda Zen adalah Sir Shao Yuan. Karena kita tidak bisa membuktikannya, maka kita hanya bisa bermain bodoh. Aku tidak pelit, tapi kami benar-benar tidak bisa merilis pengumuman seperti itu. Pilvire City dan Velurium Capital adalah musuh bebuyutan, dan Tuan Muda Zen lebih dari itu. Jika kami mendukungnya, itu berarti kami menyinggung entitas besar di sisi kami. Petik 2. Sektmaster kedua adalah seorang pragmatis. Dia selalu mendekati masalah dari perspektif keuntungan sekte. Pilvire City berada di tepi barat Tilted Moon Region. Beberapa langkah barat laut akan membawa mereka ke wilayah sekte Dewa Bulan. Mereka adalah tetangga dalam arti yang sebenarnya. Sekte ini sangat waspada dan kadang-kadang bahkan mendapati bahwa Pilvire mendominasi tidak tertahankan. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang tekanan, faksi besar ini akan selalu berada di sisi mereka. Fakta itu tidak akan pernah berubah. Karena mereka tidak bisa mengubah fakta itu, maka mereka hanya bisa terbiasa memiliki tetangga yang kejam. Mereka harus menanggung hal-hal bahkan jika itu kadang-kadang berarti lebih buruk untuk dipakai. Dibandingkan dengan Pilvire City, fondasi dan kekuatan sekte peringkat pertama masih pada tingkat yang berbeda. Entitas hebat seperti itu benar-benar seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Maiden Suci Siyuan mengungkapkan pikirannya saat ini. Tuan yang terhormat, murid ini berpikir bahwa sekte kedua masuk akal. Secantik Velurium Capital mungkin dan sama hebatnya dengan Tuan Muda Genius Zen, mereka masih terlalu jauh. Mereka begitu jauh sehingga mereka sama sekali tidak berpengaruh pada kita. Apapun yang terjadi di sana terasa seperti kisah dongeng, yang sama sekali tidak berdampak pada kehidupan kita. Tapi Pilvire City tepat di sebelah kita. Bahkan gerakan biasa saja sudah cukup untuk membuat kita terhuyung-huyung. Petik 2. Maknanya tidak bisa lebih jelas. Mereka tidak bisa mendukung Tuan Muda Zen, apapun yang terjadi. Bahkan jika dia telah melakukan tindakan besar sekte, perawan Suci Siyuan tampak tidak memihak dan objektif, tetapi motif pribadi adalah kekuatan pendorong yang sesungguhnya. Dia merasa jengkel hanya dengan memikirkan Tuan Muda Zen. Jika bukan karena si brengsek itu yang menempelkan hidungnya ke tempat yang bukan tempatnya, bagaimana bisa Susan naik ke ketinggiannya saat ini dan menjadi ancaman bagi posisinya? Cukup sembuhkan pohon berharga, untuk apa kamu menggali Bloodline Reverse Yin Yang? Tidakkah kamu tahu betapa tidak adilnya hal ini bagi orang lain? Ini adalah pemikiran terdalam gadis suci itu. Dia benar-benar tidak dapat menerima situasi itu, jadi dia membenci Tuan Muda yang sibuk itu juga. Sekarang setelah dia dalam masalah, dia sangat ingin masalah ini menjadi lebih serius. Akan lebih baik jika ada perang saudara dan banyak orang meninggal. Apakah dia mendukung Tuan Muda Zen? Bermimpilah. Kekecewaan melintas di mata Susan ketika dia mendengar kata-kata rekannya. Tetapi ketika dia menyapu wajah Su Qingxuan, dia terkejut melihat bahwa yang terakhir menatapnya dengan penuh semangat. Ini memperkuat gadis suci yang sadar diri sedikit. Aku tidak akan setuju dengan kata-kata kakak senior Siyuan. Mengetahui dengan jelas apa yang benar dan salah adalah persyaratan dasar bagi para pembudidaya. Ini harus diterapkan untuk semuanya, mulai dari sifat kita sendiri hingga reputasi sekte ini. Kita mungkin tampak licik dan pintar jika kita bermain bodoh, tapi kita pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Setiap kali orang lain berbicara tentang sekte Dewa Bulan, mereka akan menambahkan deskripsi orang yang tak tahu terima kasih. Petik 2. Bahkan Susan sendiri terkejut melihat betapa mulusnya dia menyampaikan pemikiran ini. Kepala sekolah senior selalu ingin meningkatkan kepercayaan diri Susan, tetapi dia tahu bahwa ini tidak akan tercapai dalam semalam. Jadi ketika dia mendengar bagaimana muridnya berbicara dan tidak setuju dengan Holy Maiden Siyuan, bukan saja dia tidak bahagia, tetapi juga senang. Potensi dao bela diri Susan telah diverifikasi, dan garis keturunannya memang tak tertandingi. Tetapi jika tingkat kepercayaan dirinya tidak bisa ditingkatkan, maka bahkan potensi terbesar akan terbuang sia-sia baginya. Jadi sekarang 4 telah menyatakan pendapat mereka. 2 mendukung dan 2 menentang. Senior sekretaris tersenyum dan melihat ke arah Holy Maiden Qingxuan. Qingxuan, bukankah kamu cukup hidup sebelumnya? Mari sini dari kamu. Petik 2. Senior sekretaris, aku tidak jatuh cinta untuk itu. Su Qingxuan terkikik. Jika aku mengatakan apa yang kupikirkan, aku tahu tuanku akan tidak bahagia lagi. Kamu bocah, katakan apa yang ingin kamu katakan,
jangan salahkan semuanya pada aku. Sekte kedua memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Lalu aku akan mengatakan apa yang aku pikirkan. Katakan omong kosong konyol apapun yang kamu dapat. Sektmaster kedua memiliki temperamen yang berapi-api. Hehe, murid ini juga berpikir bahwa kita harus mendukung Tuan Muda Zen. Ada alasan lain selain dari bantuan yang dia berikan kepada kita. Petik 2. Apa itu? Ini menarik rasa ingin tahu umum, tetapi sekte senior melemparkan tatapan tajam padanya. Dia kesal oleh muridnya yang tidak mendukungnya, tetapi juga digunakan untuk muridnya menjadi sakit kepala. Kamu gadis sial, apa yang kamu tahu? Apa alasan lain yang ada? Aku akan menghukum kamu dengan keras jika kamu tidak dapat memikirkan alasan serius mengapa. Petik 2. Hehe, alasanku sangat penting. Tetapi sebelum aku memberitahu semua orang, aku ingin bertanya, apakah Pilvire City dan Velurium Capital adalah dua faksi terkuat dalam Pildao di dunia? Petik 2. Bagaimana Velurium dibandingkan dengan Pilvire? Paling tidak sepertiga dari fondasi Pilvire, atau bahkan kurang. Si Yuan langsung menembak. Kalau begitu mari kita begini, jika orang berpikir tentang Pilvire, mereka juga perlu mempertimbangkan Velurium. Kita semua bisa sepakat tentang ini, kan? Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Si Yuan tersenyum dingin. Hanya saja, meskipun saat ini mungkin terlihat seperti Pilvire lebih unggul dari Velurium, itu adalah cerita yang berbeda ketika menyangkut ahli waris mereka. Kita semua telah menyaksikan pertunjukan kosong Pil King Jilang dan sandiwara mencolok. Kami juga telah melihat kemurahan hati Tuan Muda Zen yang dewasa. Aku pikir cukup jelas siapa yang memiliki kekayaan lebih besar. Aku tidak berpikir bahwa Pilvire memiliki siapapun yang dapat bersaing dengan Tuan Muda Zen in Pildao di masa depan. Tuan Muda jelas jenius monster yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Apakah tidak ada pembicaraan tentang Pil Pinecrane? Pil yang dapat memperpanjang umur pembudidaya kaisar 1000 tahun. Bisakah Pilvire memurnikan pil semacam itu? Atau mengesampingkan itu, bisakah mereka mengelola pil panjang umur? Apa yang paling menakutkan tentang Tuan Muda Zen bukanlah bahwa dia mengerti pil yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi bahwa toko ilmunya jauh terlalu luas. Kita semua melihat bagaimana dia menyembuhkan pohon berharga, kan? Petik 2. Pidatonya yang panjang memenangkan persetujuan senior sekte. Benar sekali, King Xuan, kemampuan pemahamanmu memang tidak biasa. Kamu juga menganalisis masalah dari sudut yang sangat dalam. Di mata aku, kekayaan Pil King Jilang adalah 1/5, atau bahkan 1/10 dari Sir Shao Yuan. Jika pria itu memang Tuan Muda Zen, maka aku memandang sangat baik pada Velurium dan Akademi Pildao-nya. Petik 2. Proklamasi pribadi senior sekretaris itu mengejutkan sekte kedua. Senior sekretaris, maksudmu kita akan secara terbuka mendukung Tuan Muda. Bahkan jika dia bisa menentang surga di masa depan, kita masih tidak perlu menyinggung Pilvire saat ini juga. Petik 2. Itu tidak ada hubungannya dengan menyinggung atau tidak menyinggung Pilvire. Kita hanya perlu mengekspresikan sikap kita. Tuan Muda Zen memberi kami layanan yang luar biasa dan dari rasa terima kasih ini, kami mendukung otoritasnya atas Velurium. Ini adalah hal yang sangat benar dan tepat untuk dilakukan. Bahkan jika Pilvire tidak bahagia, mereka tidak dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menindas sekte kami. Sejak kapan sekte peringkat pertama yang mapan harus mempertimbangkan perasaan orang lain ketika menjalankan bisnis kita? Pilvire adalah tetangga kita, bukan negara kita yang berkuasa. Petik 2. Ini adalah pengumuman yang jelas tentang sikap sekte itu.